Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis manajemen proyek tentang pembangunan gorong-gorong. Dari kami, saya sendiri Nur Muhammad Danang Andrian dengan NPI 1411900-168. Dan saya Farhan Maulana Baskoro dengan NBI 1411900-154. Nah, selanjutnya ini definisi dan penjelasan proyek. Proyek yang diobservasi ini adalah proyek pembangunan gorong-gorong. Proyek ini termasuk ke dalam proyek konstruksi, yaitu proyek yang berkaitan dengan bidang konstruksi atau pembangunan. Proyek pembangunan tersebut sepanjang 300 meter dengan kedalaman 1 meter. Proyek tersebut dimulai pada tanggal 24 April 2021 sampai estimasi selesai pada tanggal 30 Juni 2021 dan dikerjakan sekitar 1-3 pekerja. Dan lokasi proyek ini berada di Dusun Pasinan, RT 18, RW 2, Desa Kesampen Wetan, Kecamatan Triorejo, Kabupaten di Gresik. Berikut ini adalah dokumentasi yang kami ambil saat mengamati kegiatan proyek tersebut. Dan berikut ilustrasi atau dena bentuk gorong-gorong. Di sini terdapat panjang 300 meter, lebar 1 meter, dan kedalaman gorong-gorong tersebut adalah 1 meter. Berikut gambarnya dan beserta keterangannya. Ya, untuk urutan kegiatannya di sini ada 5 urutan kegiatan. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengukuran, yang ketiga penggalian, yang keempat proses pengerjaan, dan yang terakhir yang kelima tahap finishing. Untuk WBS-nya sendiri itu ada pertama satu pembangunan gorong-gorong, 1.1 yaitu perencanaan pekerjaan, 1.2 pengukuran, untuk 1.3 penggalian tanah, 1.4 perakitan rangka pondasi, 1.5 perakitan backcasting, 1.6 pengecoran pondasi, 1.7 pemasangan batu kumbung, 1.8 pelapisan semen, 1.9 pengecatan, dan 1.10 finishing. Di sini organisasi breakdown structure atau disingkat TBS. Pertama adalah Mandar sebagai pimpinan proyek dan ada 3 tukang sebagai pekerja. Berikut rincian anggaran biaya atau disebut RAB-nya, yaitu nama-nama materialnya ada 8 material, beserta total unit, rincian biaya, dan jumlah harganya total dari setiap material. Yang pertama, 1 batu kumbung. Total unitnya 2.500, rincian biayanya 9.000 per buah. Jadi totalnya 22.500.000. Untuk yang nomor kedua, itu ada nama materialnya semen. Total unit yang dibutuhkan 70. Untuk rincian biayanya 55.500 per saknya. Untuk total harganya 3.885.000. Untuk material ketiga ada pasir, total unitnya 2. Rincian biayanya 1.700.000 per truk. Untuk jumlah harganya 3.400.000. Untuk material keempat ada baja, total unitnya 120, rincian biayanya 60.000 per lonjor. Jadi untuk totalnya 7.200.000. Untuk material kelima ada pekerja, itu ada 3 orang, yaitu rincian biayanya 150.000 per pekerja atau per orangnya. Jumlahnya 450.000.
Untuk keenam ada batu kerikil. Total unitnya 2. Untuk rincian biayanya 250.000 per kubik. Untuk totalnya 500.000. Nama material yang ketujuh ada kawat tali. Total unitnya yang dibutuhkan ada 2. Itu rincian biayanya 30.000 per kilonya. Jadi totalnya harganya itu 60.000. Yang kedelapan itu ada papan. Total unit yang dibutuhkan 200 papan. Itu rincian biayanya 20.000 per lembarnya. Jadi jumlahnya 4 juta. Dan untuk keseluruhan, total harga keseluruhan dari 8 material di total menjadi 41.995.000. Dan di sini yaitu work package, definisi aktivitas pembangunan gorong-gorong merupakan bentuk dari kepedulian masyarakat setelah dalam kampung terdapat selokan. Adanya selokan tersebut agar kampung terhindar dari banjir ataupun sebagainya. Berikut adalah work package-nya. Di bagian nomor kode WPS pertama yaitu perencanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh mandor dengan harga satuan per hari yaitu 200.000 per orang. Kemudian pada kode WPS kedua yaitu pengukuran. Di sini terdapat beberapa material yaitu seperti meteran dan dikerjakan oleh 2 tukang dengan satuan harga per harinya 150.000 per orang. Untuk yang kode WPS yang 1.3 yaitu penggalian tanah. Di sini terdapat beberapa nama material seperti 3 pekerja. Sama seperti yang tadi yaitu 150.000 per orang. Jadi total keseluruhan 450.000. Untuk kode WPS 1.4 yaitu perakitan perangkap fondasi. Di sini terdapat material seperti baja, kawat tali, tang, gunting, dan dikerjakan oleh 3 tukang. Pada baja terdapat harganya 60.000 dengan jumlah 120 lonjor. Total untuk nilai harga baja 7.200.000. Untuk kawat talinya 30.000 dengan jumlah barangnya 2 kilo dan jumlahnya 60.000. Mohon maaf sebelumnya, balen. Mohon maaf sebelumnya itu teman saya itu salah menulis untuk jumlah harga itu sebenarnya yang 1.2 untuk tukang itu jumlah harganya 300. Jadi totalnya 600. Bisa dibenarkan Mas Danang? Oh iya. Iya baik. Direvisi Selanjutnya. sebentar, bisa diganti angkanya aja. Iya. Selanjutnya. Ya. Untuk 1.5 ada perakitan bagesting, yaitu papan seharga 20.000, jumlahnya 200 buah, jumlah harganya 4 juta. Dan perakitan bagesting ini berdurasi 7 hari. Terus untuk selanjutnya ada kawat tali seharga 30.000, jumlahnya 2, satuannya kilo. Untuk tang ada jumlahnya 3, satuannya buah. Untuk gunting jumlahnya 3, satuannya buah. Untuk tukang sendiri harga per tukangnya per orang pekerja itu 150.000. Untuk jumlah harganya 450.000. Jadi untuk perakitan bagesting ini total harganya pengeluarannya 4.410.000. Untuk 1.6 pengecoran pondasi. Yang pertama ada batu kerikil, harganya 250.000, jumlahnya 2, itu satuannya kubik. Oh iya, untuk pengecoran pondasi ini durasinya 10 hari. Terus untuk material tersebut, material selanjutnya itu ada semen. Semen harganya 55.000, jumlahnya 50, dan satuannya karung.
Untuk selanjutnya timba itu jumlahnya 3 buah. Cangkul 1 buah, sekop 2 buah, cetok 2 buah, dan untuk tukangnya sendiri sama seperti tadi itu 150.000 per tukangnya, jumlahnya 3 orang, yaitu 3.700.000. Terus untuk 1.7-nya ada pemasangan batu kumbung. Itu berdurasi 14 hari atau setara dengan 2 minggu. Yang pertama ada batu kumbung, itu harganya 9.000, jumlahnya 2.500 per buah. Untuk harga totalnya 22.500.000. Untuk palu ada 3 buah, tali 12 meter, dan untuk tukangnya sendiri sama 150.000 per tukang, ada 3 orang, yaitu 450.000, dan jumlah dari total harga dari semuanya adalah 22.950.000. Ya, untuk nama barang pada kegiatan kode WPS 1.8 yaitu pelapisan semen. Di sini terdapat beberapa material seperti semen dengan harga 55 dengan satuan karung yang berjumlah 20 karung, harganya senilai 1.100.000. Untuk material yang kedua yaitu pasir dengan harga 1.700.000 dan jumlah 2 truk dengan total nilai seharga 3.400.000. Dengan timba 3 buah dan sekop 2 buah, kasutan 2 buah, cetok 3 buah, dan tukang 3 orang dengan jumlah harga 150.000 dikali tiket, yaitu jumlahnya 4.950. Untuk kegiatan 1.9 pengecatan yang diperlukan yaitu material 1 cat dengan harga 220 dengan jumlahnya yaitu 25 kg dengan harga 220.000. Untuk gas sendiri berjumlah 3 buah, terus timba 3 buah, tukang 3 orang dengan harga perharinya 150 per orang, dan jumlah total dari kegiatan 1.9 yaitu pengecatan seharga 670.000 rupiah. Tahap yang terakhir yaitu tahap finishing dengan kode WPS 1.10 yang berisi material yaitu sapu 2 buah dan dikerjakan oleh tukang 2 orang dengan harga perharinya 150.000. Jadi total untuk kegiatan finishing yaitu 300.000 rupiah. Untuk detail pengerjaannya itu seperti berikut, yaitu nama pekerjaan, ada nomor 1, nama pekerjaannya perencanaan pekerjaan. Itu kode aktivitasnya A, aktivitas yang mendahului tidak ada, durasinya 1 hari. Untuk nomor 2, ada pengukuran, kode aktivitasnya B, aktivitas yang mendahului A, dan durasinya juga 1 hari. Untuk yang nomor ketiga, penggalian tanah, kode aktivitas C, aktivitas yang mendahului adalah B, untuk durasinya 10 hari. Nomor 4, ada perakitan rangka pondasi, kode aktivitasnya D, untuk aktivitas yang mendahului C, untuk durasinya 7 hari atau seminggu. Untuk nomor 5, perakitan bakesting, kode aktivitasnya E, aktivitas yang mendahului adalah D, dan untuk durasinya sama, adalah seminggu atau 7 hari. Untuk nomor 6, pengecoran pondasi, kode aktivitasnya F. Aktivitas yang mendahului ada E dan F, durasinya 10 hari. Nomor 7, pemasangan batu kumbung, kode aktivitasnya G. Aktivitas yang mendahului F, durasinya 14 hari atau setara 2 minggu. Nomor 8, pelapisan semen, kode aktivitasnya H. Aktivitas yang mendahului G, durasinya 7 hari atau seminggu. Nomor 9, pengecatan, kode aktivitasnya I. Aktivitas yang mendahului H, untuk durasinya 1 minggu atau 7 hari. Dan yang terakhir ada finishing, kode aktivitas J. Aktivitas yang mendahului adalah I, dan durasinya 1 hari.
Dan untuk AON-nya sendiri di sini kode aktivitas A dengan aktivitas mendahului tidak ada dengan durasi 1 hari. Deskripsi perencanaan pekerjaan. Untuk kode aktivitas yang kedua yaitu B dengan aktivitas yang mendahului A dengan durasi 1 hari. Deskripsi pekerjaan yaitu pengukuran. Untuk yang ketiga, kode aktivitas C, aktivitas yang mendahului adalah B dengan durasi 10 hari penggalian tanah. Untuk aktivitas yang D, aktivitas yang mendahului C dengan durasi 7 hari perakitan rangka pondasi. Untuk kode aktivitas E dan aktivitas yang mendahului adalah D, durasinya 7 hari perakitan backcasting. Yang kegiatan kode aktivitas F, aktivitas yang mendahului E dan F dengan durasi 10 hari pengecoran pondasi. Untuk aktivitas G, aktivitas yang mendahului adalah F dengan durasi 14 hari pemasangan batu bumbung. Yang aktivitas H, aktivitas yang mendahului adalah G dengan durasi 7 hari pelapisan semen. Untuk pada aktivitas yang ke-9 yaitu I, aktivitas yang mendahului adalah dengan durasi 7 hari pengecetan. Dan aktivitas terakhir yaitu aktivitas dengan kode C, aktivitas yang mendahului aktivitas I dengan durasi 1 hari finishing. Untuk AON-nya, lintasannya seperti ini. Next. Dan di sini untuk mencari perhitungan maju mundurnya untuk mendapatkan lintas kritisnya, berikut adalah aktivitas on node atau biasa disingkat AON. Bisa dilihat di sini listatnya pada perencanaan pekerjaan 0 dan untuk listatnya pada pengukuran yaitu kegiatan B 1 hari, dan bisa dilihat di sini seperti itu untuk mencari lintas kritisnya. Dan lintas kritisnya itu adalah A, B, C, D, F, G, H, I, dan J. Dan berikut adalah Gantt dari susunan kegiatan pembangunan proyek gorong-gorong. Di sini perencanaan pekerjaan dimulai pada hari pertama. Untuk pengukuran dengan durasi 1 hari. Kemudian untuk kegiatan pekerjaan pengukuran dimulai pada hari kedua dengan durasi 1 hari. Untuk penggalian tanah di sini dimulai dari hari ketiga dengan durasi 7 hari. Maaf, dengan durasi 10 hari. ya maaf 10 hari. Dengan untuk kemudian perakitan rangka pondasi dimulai pada hari ke-13 dengan durasi 7 hari. Yang perakitan backcasting dimulai di hari yang sama yaitu hari ke-13 dengan durasi 5 hari. Untuk pengecoran pondasi dimulai pada hari ke-20 dengan 10 hari pengerjaan. Untuk pemasangan batu kumbung di sini waktu mulainya pada hari ke-30 dengan durasi hari sekitar 14 hari. Pada kegiatan pelapisan semen di sini dimulai pada hari ke-44 dengan durasi waktu 7 hari. Dan selanjutnya untuk kegiatan pengecatan dimulai pada hari ke-51 dan durasinya 7 hari pengerjaan. Dan terakhir tahap finishing yaitu dimulai pada hari ke-58 dengan durasi 1 hari. Untuk resource schedule-nya, berikut resource schedule-nya. Untuk perencanaan pekerjaan, itu dibutuhkan 1 orang, durasinya 1 hari, LF-nya 1, maka dikerjakan di hari ke-1. Untuk kedua,
ada pengukuran, dibutuhkan 1 orang, durasinya 1 hari, untuk LF-nya 2, yaitu dikerjakan di hari kedua. Untuk penggalian tanahnya dibutuhkan 3 orang, untuk durasinya 10 hari. Jadi dikerjakan dari hari ketiga dan LF-nya 12. Berhentinya di hari ke-12. Untuk perakitan rangka fondasi itu dikerjakan oleh 3 orang, terus durasinya 7 hari. LF-nya 19, jadi dikerjakan di hari ke-13, lalu selesai di hari ke-19. Untuk perakitan bagesting ada 3 orang, untuk LF-nya juga 19. Itu terdapat penumpukan pekerja atau numpuk, jadi harus digeser. Slide. Next. Untuk yang resource schedule selanjutnya yaitu di sini terdapat kegiatan pada perakitan rangka fondasi dan bagesting. Tuh. Silakan untuk dijelaskan, Mas Danan. Maaf, tadi di sini saya akan menjelaskan. Yes, baik. Fondasi dan perakitan bagesting di mana pada research schedule maaf tadi ada sedikit kendala tentang koneksi. Saya lanjutkan di sini. Kita lihat untuk research scheduling selanjutnya yaitu kita lihat pada kegiatan perakitan rangka fondasi dan perakitan bagesting. Di sini terjadi pergeseran hari untuk pengerjaannya dikarenakan di sini resource constraint-nya yaitu jumlah pekerjanya yang tersedianya 3, yaitu maka di sini dilakukan pergeseran pada hari kegiatan perakitan bagesting. Sebelumnya kenapa harus digeser, karena pada kegiatan perakitan bagesting mengalami overload terhadap jumlah pekerja yang tersedia, maka dengan total slack yang tersedia di sini pergeseran menjadi molor selama 5 hari untuk pengerjaan perakitan bagesting dimulai pada hari ke-20 dengan estimasi waktu 5 hari dan dilanjutkan untuk pengecoran fondasi pada hari ke-25 dan seterusnya. Berikut adalah hasil dari resource scheduling dengan kemoloran waktu. Sebelumnya proyek yang direncanakan yaitu selesai pada hari ke-58, di sini mengalami kemunduran yaitu sehingga menjadi 63 hari pengerjaan. Saya juga mau menambahkan sedikit untuk resource scheduling. Dalam menggeser aktivitas, bukan maksudnya langsung melihat slack terbesar dari semua aktivitas pada proyek. Di paling atas aktivitas yang berjalan bersamaan, lalu lihat slack paling kecil di antara resource schedulingnya. Terus, untuk kalau ada 3 aktivitas yang bersamaan, semisal itu ada yang punya slack 0, maka itu tidak digeser dulu, tapi dilihat 2 aktivitas lainnya.
Bisa jadi yang tidak punya Slack akan bergeser mundur jika masih ada allowance di akhir waktu proyek. Jadi tergantung dari resource schedulingnya masing-masing. Gitu. Baik, terima kasih untuk penambahannya. Untuk selanjutnya, slide berikutnya yaitu di Pampers, bisa dijelaskan untuk saudara Untuk Farhan. JPM Bird itu ada kode aktivitasnya A, kode WBS-nya 1.1. Keterangannya untuk perencanaan pekerjaan, aktivitas predecessor itu tidak ada, durasinya 1 hari. Untuk waktu optimisnya 1 hari, waktu pesimisnya 2 hari. Waktu paling mungkin 1 hari, waktu diharap 1 hari, dan variansnya di sini ada 0,028, dan yang dibutuhkan 1 orang, dan yang tersedia 3 orang. Terus untuk kode aktivitas B, kode WBS 1.2, ada pengukuran, yang dimana aktivitas predecesornya A, durasinya 1, waktu optimisnya 1, waktu pesimisnya 2, waktu paling mungkin 1, waktu yang diharap 1, variansnya 0,028. Orang yang dibutuhkan 1 orang dan yang tersedia 3 orang. Untuk kode aktivitas C, kode WBS 1.3, keterangan penggalian tanah. Aktivitas predesesornya ada B, durasinya 10, waktu optimisnya 10, waktu pesimisnya 12, waktu paling mungkinnya 10, waktu diharap 10. Variasinya 0,111 atau 0,111. Orang yang dibutuhkan 3 orang dan yang tersedia 3 orang. Untuk kode aktivitas D, kode WBS-nya 1.4, yaitu perangkitan rangka pondasi. Aktivitas predesesornya C, durasinya 7, waktu optimisnya 7, waktu pesimisnya 9, waktu paling mungkinnya 7, waktu diharap 7, variasinya 0,111, yang dibutuhkan 3 orang dan yang tersedia 3 orang. Untuk kode aktivitas E, kode WBS-nya 1.5, keterangannya perakitan pakesting, aktivitasnya D, durasinya 7, waktu optimisnya 7, waktu pesimisnya 8, waktu paling mungkin 7, waktu diharap 7. Variansinya 0,028, yang dibutuhkan 3 orang dan yang tersedia 3 orang juga. Untuk kode aktivitas F, kode WBS 1.6, ada pengecoran pondasi, yaitu aktivitasnya E dan F, durasinya 10, waktu optimisnya 10, waktu pesimisnya 11, waktu paling mungkinnya 10, waktu diharap 10, dan variansinya 0,028. Untuk 3 orang kebutuhannya 3 orang, dan yang tersedia 3 orang. Untuk kode aktivitas G, kode WBS 1.7, pemasangan batu kumbung, kodenya F, durasinya 14 hari, waktu optimisnya 14 hari, waktu pesimisnya 16 hari, waktu paling mungkin 14, waktu yang diharap 14 juga, untuk variansinya 0,111, dan yang dibutuhkan ada 3 orang, dan yang tersedia 3 orang juga. Kode aktivitas H, kode WBS 1.8, keterangannya pelapisan semen. Untuk aktivitasnya G, untuk durasi 7. Waktu optimisnya 7, waktu pesimisnya 8, waktu paling mungkin 7, waktu yang diharap 7. Untuk variansinya 0,028. Yang dibutuhkan 3 orang dan yang tersedia 3 orang juga. Selanjutnya, kode aktivitas I, kode WBS-nya 1.9, yaitu pengecatan. Aktivitasnya yaitu H, untuk durasinya 7 hari, waktu optimisnya 7, waktu pesimisnya 8, waktu paling mungkin 7, waktu diharap 7. Variasinya 0,028 juga, yang dibutuhkan 3 orang dan yang tersedia 3 orang. Kode aktivitas J, kode WBS-nya 1.10, ada finishing, yaitu aktivitasnya I, durasinya 1, waktu optimisnya 1, waktu pesimisnya 2,
Waktu paling mungkinnya 1, waktu yang diharap 1, variansnya 0,028, yang dibutuhkan 1 orang, dan yang tersedia ada 3 orang. Next. Sini yaitu perhitungan tabel distribusi normal dengan variasi proyek total varian di lintasan kritik seperti tabel yang sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Untuk menghitung standar deviasinya yaitu varian proyek sama dengan akar rata-rata dari varian proyek yaitu 0,528 dan jumlahnya 0,726483,157 dengan nilai Z 63 ini yaitu hari selesainya proyek yang setelah mengalami reses scheduling tadi dikurangi dengan durasi awal pekerjaan yaitu 58 hari dengan hasil dibagi 0,726483,157 didapat hasil 6,88247,202. Menurut tabel distribusi normal, nilai yang lebih besar dari 3,5 yaitu 1, sehingga kemungkinan proyek dapat diselesaikan dalam 50 hari adalah 100%. Berikut adalah crashing project-nya. Di sini adalah crashing project-nya. Nama pekerjaannya perencanaan, durasinya 1, crash durasinya nggak ada, biaya normalnya 495.000. Biaya akselerasinya nggak ada, ketersediaan crash-nya nggak ada juga. Untuk kedua, nama pekerjaannya pengukuran. Aktivitasnya A, durasinya 1, crash duration-nya nggak ada, biaya normalnya 1.500.000, biaya akselerasinya nggak ada, ketersediaan crash-nya juga nggak ada. Untuk nama pekerjaan yang ketiga ada penggalian. Aktivitasnya B, durasinya 10, crash duration-nya 9, biaya normalnya 8 juta, biaya akselerasinya 300.000, dan ketersediaan crash-nya iya. Jadi yang 10 tadi crash jadi 9 hari. Yang awalnya 10 hari jadi 9 hari. Untuk perakitan rangka pondasi, aktivitasnya C, durasinya 7 hari, dan di crash menjadi 6 hari, biaya normalnya 5 juta, dan biaya akselerasi atau biaya percepatannya 500.000, dan ketersediaan crash-nya iya atau yes. Terus selanjutnya ada perakitan backcasting. Aktivitasnya D, durasinya 7 hari, dan crash durasinya nggak ada. Untuk biaya normalnya 4 juta, dan biaya akselerasinya tidak ada karena tidak di crash duration. Untuk ketersediaan crash-nya no. Untuk selanjutnya ada pengecoran pondasi, aktivitasnya E dan F, durasinya 10 hari, dan di crash atau dipercepat menjadi 9 hari, dan biaya normalnya 12 juta. Untuk biaya akselerasi atau biaya percepatannya yaitu 400.000. Ketersediaan crash yes. Selanjutnya ada pemasangan batu kumbung. Aktivitasnya F, durasinya 14 hari, dan crash duration-nya atau dipercepat menjadi 12 hari. Itu untuk biaya normalnya 7 juta, biaya akselerasi atau biaya percepatannya 800.000. Ketersediaan crash yes. Untuk pelapisan semen ada aktivitas G, durasinya 7 dan tidak di crash, sehingga biaya normalnya 7 juta dan ketersediaannya no. Lalu untuk pengecatan aktivitasnya H, durasinya 7 dan tidak di crash juga, biaya normalnya 3 juta sehingga biaya akselerasinya tidak ada dan ketersediaannya no. Lalu yang terakhir untuk finishing aktivitas I, durasinya 1 hari dan tidak percepat juga, tidak di crash. Untuk biaya normalnya 2 juta sehingga tidak ada biaya akselerasi atau tidak ada percepatan karena tidak ada crash duration.
Lalu untuk ketersediaan crashnya no. Jadi total untuk biaya normalnya di keseluruhan di total yaitu 49.995.000. Dan untuk biaya akselerasi atau biaya percepatan dari penggalian dan perakitan rangka pondasi, pengecoran pondasi, serta pemasangan batu kumbung di total sehingga totalnya 2 juta. Untuk pricing project ini yaitu bisa dilihat pada crashing 1 dengan waktu percepatan 1 hari di kegiatan ketiga, yaitu durasinya 8 hari, total slack-nya 0, dan untuk kegiatan keempat yaitu waktu percepatan harinya 1 hari dengan durasi setelah crashing 5 hari dan total slack-nya 0. Kegiatan keenam yaitu tidak ada waktu percepatan, durasinya seperti durasi normal yang sebelumnya dengan total slack 2 hari. Dan bisa dilihat seterusnya dengan pada crashing 1 ini jumlah durasi dengan jumlah biaya akselerasinya seharga 300 juta rupiah dengan 300.000 rupiah dan dipotong dengan crashing 1 hari menjadi 62 hari dan biayanya bertambah total seharga 50.295.000 rupiah dari harga semula 49.995.000. Baik. Untuk crashing 2 untuk crashing 2-nya yaitu percepatan di sini terdapat harga akselerasinya sejumlah 500.000 pada tabel sebelumnya dengan maka dari itu jumlah total dari harga untuk kegiatan tersebut bertambah menjadi 50.795.000 rupiah dengan durasi waktu yang dipersingkat menjadi 61 hari. Durasi yang ketiga masih sama, kita lihat dari kegiatan tabel sebelumnya di mana biaya akselerasinya bertambah menjadi 400.000 rupiah dan total keseluruhan biaya bertambah dari 50.955.000 menjadi 51.195.000 dan waktunya dipercepat karena di sini ada waktu percepatan yaitu 1 hari, maka sebelum pada crashing 2 terdapat 61 hari dan pada crashing 3 terdapat 60 hari. Selanjutnya crashing 4. Waktu percepatannya pada kegiatan pada tabel sebelumnya yaitu 2 hari dengan durasi 10 hari dan untuk biaya crashingnya sendiri 800.000 rupiah. Jadi totalnya 51.995.000 dari harga awal sebelum crash yaitu 49.995.000 pada tabel sebelumnya. Dengan crashing project ini kita dapat kembali ke waktu yang telah ditentukan sebelumnya yaitu 58 hari. Untuk kesimpulannya bisa dijelaskan. Jadi untuk kesimpulan dari crashing project yang telah dibacakan atau yang telah dipresentasikan oleh teman saya Dana, yaitu kesimpulannya jadi berdasarkan research setelah di crashing project ini bisa maju hingga 58 hari hingga proyek terselesaikan dengan biaya keseluruhan sebesar 51.995.000.
Dan terima kasih ya, maaf apabila ada salah-salah kata maupun kurang berkenan, maaf dari kami yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih.